Sahabat, kita bertemu lagi di channel saya Haris Garden Sumba. Kita sudah sampai di episode yang ke-8. Dalam kesempatan kali ini saya akan bercerita sedikit tentang proses pembangunan rumah menara atau rumah adat Sumba. Simak videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Di bulan November di Pulau Sumba sudah sering turun hujan. Oleh karenanya saya mulai menanam pohon buah-buahan sebagai perindang, sebagai pengindah, sekaligus peneduh dan pemecah angin. Bukit-bukit dan padang savana sudah terlihat kehijauan. Dan di bulan November ini 2 orang karyawan saya sudah minta izin untuk pulang ke kampung halamannya. Tujuannya untuk memulai bercocok tanam padi, karena di Sumba ini mayoritas mereka hanya bercocok tanam padi sekali, maksimal 2 kali dalam setahun. Karena 2 orang karyawan yang mengerjakan rumah batu sudah pulang kampung, oleh karenanya saya mencari 1 karyawan baru yang bisa memasang batu. Beliau adalah Bapak Fendi, seorang warga lokal yang rumahnya tidak jauh dari Haris Garden Sumba. Masih seperti di bulan-bulan sebelumnya, 3 orang mengerjakan rumah batu dan saya sendirian mengerjakan rumah bambu. Tetapi jujur ya, kadangkala saya meminta bantuan karyawan saya kalau memang saya tidak bisa mengerjakan rumah bambu sendirian. Kenapa saya memilih untuk mengerjakan rumah bambu sendirian? Alasannya karena tidak ada satupun dari karyawan saya yang berpengalaman mengerjakan rumah bambu. Karena saya mengharapkan hasil yang maksimal, oleh karenanya saya mengerjakan rumah bambu ini sendirian. (8 Desember 2021). Sahabat saya Mr. Steve dari Inggris yang tinggal di Bali
pada hari ini mengunjungi saya di Pulau Sumba. Beliau adalah sahabat saya atau orang pertama yang mengunjungi saya di sini. Saya dan Mr. Steve ini sudah berkawan hampir 10 tahun. Awalnya beliau dan sekeluarga itu adalah customer saya atau pelanggan sayur saya di Bali. Tidak, satu lagi untuk kamu. Okay, you can bring outside. Di Sumba, saya mengajak Mr. Steve untuk jalan-jalan ke banyak tempat, ke bukit, ke pantai, ke padang savana, yang tentu saja pemandangan-pemandangan seperti ini tidak bisa ditemukan di tempat lain. Setelah beberapa hari menjelajahi Pulau Sumba dan merasa bergembira sekali, akhirnya Mr. Steve menelepon putrinya untuk menyusulnya di Pulau Sumba. Ini adalah Yuki, putri dari Mr. Steve. Dia juga hadir di acara pernikahan saya di Jawa di tahun 2014. Tanggal 25 Desember 2021. Hari ini adalah hari raya Natal, hari raya bagi umat Kristen, dan mayoritas orang Sumba itu beragama Kristen dan Katolik. Oleh karenanya di Sumba perayaan Natal itu sangat ramai sekali. Ini adalah pemandangan di bulan Desember di Harz Garden Sumba setelah selesai hujan. Tempat ini terlihat seperti di pegunungan yang sangat tinggi sekali. Padahal Harz Garden Sumba ke pantai itu hanya perlu waktu tempuh sekitar 15 menit saja. Pemasangan dinding rumah batu ini hampir selesai. Saya menargetkan pengerjaannya ini selesai sebelum tahun baru 2022.
Tahun Baru 2022. Di Pulau Sumba tidak ada perayaan yang meriah seperti di tempat lain atau di pulau lain. Saya dan istri, seperti biasanya, kami tidak pernah merayakan Tahun Baru. Tapi kami memiliki kebiasaan, di setiap Tahun Baru kami pergi ke pantai, menanti sunrise, kemudian berdoa. Hari ini saya diundang untuk menghadiri acara penguburan di desa terdekat dari Harz Garden Sumba. Yang meninggal atau yang diupacarai pada hari ini adalah orang yang menganut kepercayaan agama Katolik. Jadi upacara pada hari ini menggunakan tata cara agama Katolik. Ini adalah salam tempel, salam khasnya orang Sumba. Kalau orang Jawa atau orang Indonesia di tempat lain biasanya berjabat tangan, tapi kalau orang Sumba, salamnya adalah salam tempel seperti ini. Ribuan orang datang ke upacara pada hari ini. Dan upacara kematian atau upacara penguburan itu ramainya melebihi upacara perkawinan di Sumba. Dari preliu kepada Bapak tempat dan waktu kami berikan. Dalam meneruskan perjalanan kami di dunia, saya mohon keselamatan kepada kami yang beristirahat dalam kediaman yang abadi. Kuduskanlah. Biasanya upacara penguburan di Sumba itu dimulai setelah jam 4 sore. Meskipun sama-sama di Pulau Sumba, tetapi upacara penguburan dengan adat budaya agama Marapu, dengan agama Kristen, dan agama Katolik itu semuanya berbeda. Dan yang kita saksikan pada hari ini adalah upacara penguburan dengan tata cara agama Katolik. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau telah membangkitkan Putramu Yesus Kristus. Setelah upacara pemberkatan selesai, jenazah langsung diangkat menuju ke tempat pemakaman. Bagi orang Sumba, biasanya mereka memakamkan jenazah keluarganya itu di pekarangan atau di halaman rumahnya. Bagi orang Sumba yang sudah tidak memiliki pekarangan lagi, umumnya mereka memakamkan jenazah keluarganya itu di pemakaman umum. Menurut saya, upacara penguburan di Pulau Sumba itu termasuk salah satu upacara penguburan dengan biaya tertinggi di Indonesia.
tanggal 17 Januari 2022 belum ada satu rumah pun yang jadi. Tetapi istri saya sudah meminta saya untuk membangun satu rumah lagi. Kali ini saya akan membangun rumah kayu dengan desain atau model rumah adat Sumba. Bahan-bahannya saya akan menggunakan rumah bekas atau rumah kayu yang saya beli dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, yang saya bawa ke Bali, kemudian saya kirim sampai ke Pulau Sumba ini. Kayu-kayu ini tidak ada satupun yang saya serut. Semuanya hanya saya amplas sehingga terlihat lebih bersih dan terlihat lebih unik. Di bulan Januari, saya hanya memiliki 2 orang karyawan yang membantu saya meneruskan proyek ini. Saya tidak terburu-buru dalam mengerjakan proyek Harz Garden Sumba ini. Selain karena modal yang terbatas, dunia pariwisata saat ini juga sepi akibat dari pandemi virus corona. Saya kira bekerja dengan sedikit orang itu jauh lebih efektif dibandingkan dengan bekerja dengan banyak orang. Dengan 3 orang saja, rumah kayu ini akhirnya juga bisa berdiri tanpa perlu bantuan banyak orang. Sahabat, sampai di sini saja video saya kali ini. Video tentang pembangunan atau pembuatan rumah menara atau rumah adat Sumba akan saya lanjutkan di video berikutnya yang akan saya beri judul Harz Garden Diary 09. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi.